akan ku balas semua kebajikanmu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam Renungan GKI Sangkrah pada hari ini. Rangkaian Paskah sudah kita lewati, mulai dari Rabu Abu, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Kebangkitan Yesus. Bapak Ibu sekalian, dari rangkaian Paskah tahun ini, adakah sesuatu yang berkesan di hati Bapak Ibu sekalian? Kalau ada, marilah kita sharing bersama-sama di dalam kolom komentar. Kita akan berbagi dan saling bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan dengan satu tema, orang-orang di sekitar penyaliban Yesus. Sebelum kita bersama-sama untuk merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, sangat besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami, karena penebusan-Mu kami ada. Dan Tuhan, pada saat ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Untuk itulah berbicaralah, sebab kami hamba-hamba-Mu mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam rangkaian masa Paskah yang sudah kita lewati, kita melihat ada beberapa orang-orang di sekitar Yesus. Alkitab mencatatnya, orang-orang ini yang dipilih untuk diangkat, diceritakan di dalam perjalanan pengiringannya akan Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Tetapi kenapa orang-orang ini yang diangkat? Karena ada sesuatu tujuan yang ingin diceritakan. Ada sesuatu yang kita dapatkan nantinya dari orang-orang ini. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas, pasal yang ke-23, ayat yang ke-26 sampai dengan 27, dilanjutkan dengan Lukas pasal 33 sampai dengan 43. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikunya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semua. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah
sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tokoh yang pertama yang kita pelajari adalah Simon dari Kirene. Kalau kita mendengar nama Simon dari Kirene, maka yang ada di dalam otak kita bahwa dia adalah seorang yang dipaksa oleh prajurit-prajurit Romawi untuk ikut membantu memikul salib Yesus. Simon, kata Simon atau nama Simon itu menunjukkan bahwa dia berasal dari Yahudi. Sedangkan Kirene adalah sebuah kota yang ada di utara Afrika. Nah, setiap tahun orang-orang Yahudi yang dari beberapa daerah yang keluar daripada Israel, dia akan berkumpul untuk merayakan hari-hari khusus, hari-hari tertentu. Demikian pula yang dilakukan oleh Simon ini. Kalau kita mempelajari dari firman ini, kita mengetahui bahwa Simon adalah orang yang mengerti akan Taurat Tuhan. Sehingga dia berjalan jauh dari utara Afrika menuju Yerusalem. Dengan harapan dia akan mendapatkan sesuatu yang berbeda di Paskah tahun ini. Dia berharap bahwa dia dapat berjumpa dengan Mesias. Karena di dalam Taurat dikatakan bahwa Mesias akan lahir dari Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia masuk kota Yerusalem, maka dia melihat kerumunan orang banyak dan menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Dan banyak orang-orang yang berteriak, sehingga dia ingin tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Dan ketika dia sedang melihat, tanpa disengaja dan suatu kebetulan, prajurit Romawi itu segera memanggilnya dan meletakkan salib Yesus itu ke dalam bahunya. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah sesuatu yang najis. Jadi, orang Yahudi itu apabila dia akan merayakan hari khusus, keagamaan tentunya, dia harus menguduskan dirinya. Dan salib itu adalah lambang satu kematian. Dan apabila dia bersentuhan, maka segala persiapan-persiapan yang dilakukan itu akan menjadi percuma. Dan satu harapan dari Simon Kirene ini sebetulnya ingin berjumpa dengan Mesias menjadi seakan-akan pupus sudah. Persiapan-persiapannya menjadi pupus sudah. Tetapi ketika dia memikul salib itu dan berjalan di belakang Yesus, dia mendengar apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan-perempuan itu. Dan dia tahu bahwa sesungguhnya orang ini orang yang tidak berdosa. Perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Dia menjadi sadar bahwa sesungguhnya orang ini adalah Mesias. Dan ketika dia ada di Bukit Golgota, dia bisa melihat keagungan dari Allah terhadap diri Yesus. Dan itu menjadikan satu pengalaman pribadi yang tidak pernah terlupakan dalam hidupnya. Belajar daripada Simon orang Kirene ini, apa yang dia lakukan? Dia menceritakan itu kepada istrinya, dan dia menceritakan itu kepada anaknya. Kalau kita baca firman Tuhan dalam kitab Markus, maka didapati bahwa Simon Kirene adalah orang tua dari Alexander dan Rufus. Siapakah Alexander dan Rufus? Yaitu orang-orang sepelayanan dengan Paulus.
Di situ kita bisa melihat bahwa pertemuan dengan Yesus tidak pernah dia lupakan. Dan itu dia ceritakan kepada keluarganya, agar keluarganya pun turut diselamatkan. Tokoh yang kedua yang kita pelajari adalah kepala prajurit. Kepala prajurit ini, pada waktu dia menyalibkan Yesus, dia mengejek, bahkan ketika Yesus hendak disalibkan, dia mencapuk, dan kadang-kadang kata-kata cacian muncul. Tetapi ketika Yesus ini mati di kayu salib, dia bisa melihat betapa kebesaran Tuhan terhadap Yesus. Terjadinya gempa bumi. Sehingga dia berkata, sesungguhnya dia ini anak Allah. Dan dari ini kita bisa belajar. Banyak orang yang seperti ini. Ketika dia menghujat Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, bahkan menjatuhkan setiap ajaran-ajaran dan kata-kata Tuhan yang Tuhan berikan. Tetapi melalui satu kejadian yang istimewa, dia mengalami pertobatan. Tokoh yang ketiga yang kita pelajari adalah perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini ikut Yesus kemanapun Yesus pergi, tanpa dia menginginkan sesuatu manfaat yang dia dapat. Di sini kita bisa belajar kesetiaannya. Walaupun Yesus sudah disalibkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa di kayu salib. Tapi dia tetap setia mendampingi Yesus. Demikian pula seperti Yusuf dari Arimatia. Kesetiaannya. Dia ingin Yesus dikuburkan secara layak. Tokoh yang keempat yang kita pelajari adalah orang-orang yang ada di kanan kiri Yesus yang tersalibkan. Satu orang penjahat berkata, "Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah kami. Selamatkanlah dirimu." Yang kedua berbeda. Dia berkata, "Tuhan, kami tahu bahwa kami ini orang yang berdosa. Kami layak untuk disalibkan karena kami orang yang berdosa. Tetapi kami percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Dan apabila engkau datang, ingatlah akan aku." Di sini kita belajar bahwa orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus ini berkata bahwa dia ingat akan Tuhan. Apabila engkau datang, selamatkanlah kami. Itu merupakan satu pertobatan di sisa-sisa hidupnya, di akhir penghujung hidupnya. Dia mengalami pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tokoh-tokoh yang kita pelajari di sekitar penyaliban Yesus ini, kita mencoba untuk berpikir, kita ada di sebelah mana? Adakah kita seperti Simon dari Kirene yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, yang akhirnya kita bisa menceritakan itu kepada keluarga kita? Atau kita seperti perempuan-perempuan, walaupun apa yang terjadi, aku tetap ikut engkau Tuhan. Atau sebagai kepala prajurit yang dulunya kita menghujat Tuhan, tetapi karena perjumpaannya, kemudian kita mendapatkan sesuatu untuk kita bertobat, dan kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Atau penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus yang berkata, ingatlah akan aku. Ketika segala sesuatu menjadi tidak baik dan tidak ada harapan, kita mempercayai bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong. Kalau kita pelajari Bapak Ibu, ada sebuah anugerah. Ketika penyaliban Yesus itu ada, kita tidak ada di situ. Apakah kita melihat Yesus disalibkan? Tidak. Apakah kita melihat Yesus disesah? Tidak. Tetapi kita percaya karena kita mendengar firman-Nya. Kita percaya karena kita membaca akan Alkitab. Itu sebuah anugerah yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada diri kita. Bapak Ibu, yakinilah bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia mau rela mati bagi kita karena Dia sayang dan cinta. Kita tidak melihat, kita percaya karena Roh Kudus. Itu juga karena kasih dan cinta Tuhan kepada kita. Amin.
Tuhan, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami boleh belajar beberapa tokoh dalam penyaliban Yesus ini, menjadikan kami boleh semakin maju di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akan ku angkat tinggi